Di video kali ini, aku bakal sedikit menceritakan tentang akhlak Sunan Ampel. Masyarakat Pulau Jawa umumnya sudah tidak asing dengan Sunan Ampel. Meskipun tidak merasakan masa hidupnya, tapi cerita orang tua tentang Sunan Ampel bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kehidupan, terutama tentang agama Islam. Sunan Ampel lahir di Champa pada 1401 Masehi. Ia termasuk ke dalam Wali Songo atau Wali 9 yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia pertama kali ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama sang adik, Sayyid Ali Murtado. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah. Sejak kecil, ia sering dipanggil Raden Rahmat. Namun, setelah menyebarkan agama Islam dan menjadi tokoh masyarakat, dulu ia dipanggil Sunan Ampel. Nama Sunan Ampel yang disandangnya berasal dari nama tempat, yakni Ampel Denta. Kini, tempat tersebut berganti nama menjadi Wonokromo, bagian dari Surabaya. Melihat dalam strategi dakwahnya, Sunan Ampel memiliki cara yang cerdas. Ia berhasil mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Pulau Jawa. Misalnya, Sunan Ampel mengubah nama Sungai Berantas menjadi Kali Emas, kemudian Pelabuhan Jelangga Manik menjadi Tanjung Perak. Orang-orang pun berbondong-bondong ke Jawa Timur. Sunan Ampel pun memanfaatkannya untuk berdakwah dan mengajarkan agama Islam. Selain itu, cara lain Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa adalah mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat Jawa. Contohnya, sholat menjadi sembahyang, musola menjadi langgar. Dengan pendekatan seperti ini, Sunan Ampel sukses mengajak masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Sunan Ampel juga memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Jawa, sehingga masyarakat Jawa mengenal Islam itu mempunyai kebiasaan berbagi kepada sesama. Ini yang disukai oleh masyarakat Jawa, sehingga tidak sedikit dengan cara ini banyak yang tertarik pada Islam. Belum cukup sampai di situ, Sunan Ampel juga menggunakan jalur politik. Ia mendekati para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Dengan demikian, Sunan Ampel bisa meyakinkan masyarakat untuk memeluk agama Islam saat berdakwahnya. Terdapat 5 ajaran dasar yang diberikan oleh Sunan Ampel. Ajaran tersebut dikenal dengan Moh Limo. Nama ini diambil dari bahasa Jawa. Moh yang artinya tidak mau dan limo adalah 5. Ajaran Moh Limo tersebut diantaranya moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak menghisap candu atau obat-obatan, dan moh zina, moh madon atau tidak melakukan zina. Adapun sikap yang patut kita teladani dari Sunan Ampel. Yang pertama, berdakwah dengan santun penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Kisah teladan menarik ketika Sunan Ampel mengajak Prabu Brawijaya V atau Sri Prabu Kertawijaya memeluk Islam.
Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun ia terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Secara perlahan, Sunan Ampel melakukan perubahan tradisi, menggelar kegiatan-kegiatan yang bernilai Islami. Yang ketiga, sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Sosok Raden Rahmat bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga bupati. Seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara.